Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah kita sudah mulai jalan ini dari titik pertemuan, titik kumpul, base camp. Kita menuju pondok yang pertama di daerah Serdang nanti kita. Nah, salah satu keunikan dari pondok pesantren ini nanti kita akan lihat apa sih uniknya pondok pesantren yang ini nanti. Nah, tapi kita juga di sini bersama Bang Didu nih. Nah, unik nih Bang Didu nih pernah punya pengalaman hidup yang kebanyakan orang belum pernah mengalami. Nah, kita cuma pengen tahu juga. Saya juga penasaran sebenarnya. Beliau dari mana, latar belakangnya apa, terus sekarang kesibukannya apa. Oke, Bang Didu, kira-kira bisa cerita nggak, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, saya bisa bertemu dengan saudara-saudara saya nih, Masya Allah. Pertama-tama saya perkenalkan diri ya Bang ya. Ya, siap. Nama saya Abdul Qadir Jalani. Masya Allah. Ya, dipanggil Didu Flows. Jump on that, 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 jump on that. Jadi Didu Flows itu nama entertain Bang. Oke. Ya. Jadi basic saya ini dulu DJ, bandar narkoba, Masya Allah. bandar cewek. Wah, Lengkap ya? Lengkap. Ya, ada ya. Udah gitu, alhamdulillah 2016 Allah berikan saya hidayah. Alhamdulillah. Sehingga sekarang lihat penampilan saya udah kayak ustadz, tapi bukan ustadz beneran. Saya cuman meniru-niru Bang, ya kan? Meniru Rasulullah SAW. Jadi coba menghidupkan sunnah. Dulu Bang, saya ini ngefans sama beberapa DJ Bang. Oke. Ya kan? Nah, gayanya saya tiru. Oh iya. Sepatunya, snapbacknya, bajunya, penampilan saya tiru karena saya cinta Bang. Soalnya kaidah bercinta ini kita akan mengikuti sesuatu yang kita cintai. Betul. Nah, sekarang ini arahnya beda. Jadi dulu saya cinta sama DJ luar negeri kan gitu kan, internasional. Sekarang saya cinta dengan Rasulullah SAW gitu. Makanya saya tiru semua gayanya, dari cara hidupnya, cara semuanya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi saya tiru dengan cara Nabi. Oke. Gitu. Ini menarik sekali ya. Jadi menarik sekali ternyata memang beliau punya latar belakang yang berbeda dengan kita. Nah, tapi bukan berarti latar belakang tersebut menyurutkan niat beliau untuk kembali istilahnya ya, atau hijrah. Jadi justru malah berani berhijrah. Itu titik apa namanya? Titik nolnya tuh kenapa sih kok bisa sampai kembali gitu, Pak? Jadi saya kembali ini kadang ada orang ya Bang ya. Ada ini hamba Allah ini ketika dia diberikan hidayah, ada dua cara Allah ini akan berikan hidayah. Yang pertama, Allah akan cabut semua nikmat. Ya kan, dari nikmat, misalkan nikmat mengedip, nikmat makan, nikmat tangan gitu kan, semua kan nikmat dari Allah gitu kan. Ketika kita Allah matikan, misalkan lumpuhkan badan kita, baru Allah berikan hidayah. Nah, ada cara kedua ini dengan kita ini menjemput bola Bang, menjemput hidayah gitu kan. Dengan keadaan utuh baru kita Allah berikan hidayah. Nah, saya ini nggak mau nunggu itu kan. Makanya akhirnya saya beranikan diri. Awalnya emang terpaksa Bang, kayak diajak kawan, diajak kakak angkat saya juga, yang dulunya kita ngerum bareng gitu kan. Kakak angkat saya kan dari orang-orang inilah, intelijen lah gitu kan. Akhirnya hari pertama, hari kedua ada namanya program metode pengajian, yaitu Hurus Fisabilillah, dakwah gitu kan, tablik, jamaah tablik. Nah, Masya Allah gitu kan, mereka ini ngelihat saya ini bukan kayak ngeliat binatang Bang, tapi beda cara pandangan mereka ini beda. Kadang-kadang saya nemuin orang-orang yang kadang melihat badan saya dengan penuh tato sampai leher gini kan, yang jijik gitu kan. Sampai saya pernah main ke teman saya nih, ibunya bilang, ih ngapain sih lu main sama dia, itu orang bandel sampai gitu Bang. Tapi ini orang-orang ini beda Bang. Jadi mereka ketemu saya ini yang Masya Allah, wah soleh, ini mah udah soleh kan, wah ini mah calon surga. Saya bilang, hah calon surga? Kocak juga nih orang gitu kan. Calon surga emang kayak tahu aja gitu kan. Tapi saya seneng gitu Bang. Akhirnya mereka dengan mahabbah, dengan penuh rasa cinta kasih sayang, mereka rangkul saya gitu kan. Mereka sharing sama saya gitu kan. Di situ saya tersentuh lah Bang. Dan sampai saya berdoa, ya Allah, kalau ini pengajian bener, bukan sesat,
tolong pilih saya, berikan saya hidayah. Kalau pengajian ini sesat, tolong jauhkan saya. Jadi hati saya ini ngebuka. Jadi kan Allah ini berikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Selama orang tersebut mau membuka perkara atas hidayah, Bang. Jadi betul. Hatinya ngebuka gitu loh. Makanya Allah berikan hidayah gitu kan. Itu tahun 2016 bulan puasa. Saya masih ingat. Ya, 2016 belum puasa. 2016. Nah, Ajib nih Masya Allah kan. Dulu cita-cita saya ini apa namanya itu? Ingin main DJ keliling dunia, Bang. Tapi setelah saya hijrah berubah total. Jadi cita-cita saya ini lupa. Jadi bukan lagi DJ keliling dunia, tapi cita-cita saya ini ingin masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, ya. Cita-cita gitu. Semua orang ya. Iya. Jadi saya ngajak orang-orang gitu kan. Yang dulunya sekarang saya seorang DJ, Bang. Ketika saya ngeliat crowd saya kan, ketika saya bilang tangan di atas, mereka pasti tangan di atas, Bang. Ketika saya bilang goyang, mereka pasti goyang. Betul. Ketika saya ajak mereka maksiat, mereka pasti maksiat. Ya. Nah, sekarang ini saya balikin, Bang. Jadi kan saya pengen orang-orang yang pernah saya ajak maksiat, biar saya nggak dimintain pertanggungjawabannya, saya ajak mereka sekarang ke dalam kebaikan. Ya, gitu. Betul ya. Jadi memang hati, pikiran tuh mirip sama lah kira-kira. Kenapa? Hati, pikiran, payung itu bisa berguna ketika dibuka. Ya. Jadi ketika kita buka hati kita buka pikiran kita, itu bisa dapat apapun yang kita mau pasti situ ya. Jadi terus sekarang ini kan sudah berhenti bermain DJ. Terus kesibukannya apa nih, Bang? Sekarang kesibukan saya itu dakwah. Tanpa meninggalkan pekerjaan, gitu kan. Cuman kan kalau dulu kan saya penghasilan saya itu dulu tuh sekitar berapa juta, Bang ya? Belum dari narkobanya ya kan. Belum dari jual ceweknya ya kan, karena yang bos-bos besar tuh yang, "Duh, ada cewek gak?" Saya kirim foto-foto semua ya kan, astagfirullahaladzim gitu kan. Nah sekarang tuh kayak dulu tuh nggak punya duit tuh kayak nggak tenang, Bang. Ya kan bingung ya kan, gimana sih gitu kan. Tapi nggak dapat ketenangan. Tapi ketika saya sekarang hijrah, saya kerja serabutan, saya kerjain apapun itu yang penting halal. Jadi apa namanya itu, pernah saya kemarin tuh terakhir jadi bandar kambing. Tapi ajaib nih, Bang. Jadi ketika kita hijrah, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya ini tidak mengambil sesuatu yang kita sukai, Bang. Betul. Tapi mengalihkan. Yang tadinya saya seneng ngebandar, ikan bandar narkoba, tetap bandar, cuma bandar kambing gitu kan. Terus apapun yang saya kerjain kayak ke saudara atau teman yang butuh tenaga kuli gitu kan, yang buat ngaduk semen atau apa di rumahnya saya kerjain. Masya Allah. Gitu tanpa ngeliat gitu kan. Kadang orang bingung, lah kok Bang bingung, Bang kan lu kan DJ, kok bisa gitu lah. Lu bingung apalagi gua gitu kan. Gitu. Jadi sekarang saya ini ada kayak apa namanya itu, ada program yang setiap bulan saya dakwah, terus setiap tahun saya ada dakwah keliling kota gitu kan. Harusnya kan tahun sekarang juga saya mau, target saya ini harusnya ke Jerman, Bang. Masya Allah. Jerman, Rusia, Spanyol, 3 negara. Cuman karena lockdown ini ya kan mungkin saya masih di daerah-daerah Indonesia lah, Indonesia jauh gitu. Ini gitu. Sudah berapa lama di Cilegon? Cilegon saya udah hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Soalnya saya lagi program 40 hari jalan kaki. Nanti dari sini Cilegon beres 40 hari jalan kaki, saya pulang ke rumah. Persiapan sebulan di rumah, saya berangkat lagi ke Ternate 4 bulan jalan kaki. Masya Allah. Gitu. Ngomong-ngomong, sudah berkeluarga atau masih sendiri? Oh, masih sendiri. Masih sendiri. Wah, ini. Min. Ya, jadi selama ini waktu kita bicara waktu itu ya, waktu itu sering bermain DJ itu di daerah mana aja, terus di klub mana aja sih? Jadi kalau saya itu sebenarnya fokusnya tuh ke satu klub, Bang. Jadi fokus ke satu klub tuh saya ini marketing. Jadi saya ini fokusnya sebenarnya ke satu klub. Ya kan, cuman ketika klub lain yang misalkan di luar kota kayak di Casablanca, Bengkulu gitu kan, di Bogor gitu, X1, Lips gitu kan, yang main tempat gue ya gini-gini dengan budget sekian saya main. Gitu kan. Cuman saya terikat dengan satu klub di Bogor, Likiang, Tertiwan gitu kan. Jadi saya fokus gimana naikin omset ini klub. Gitu. Kalau misalkan saya kan kayak misalkan ada main misalkan kayak di Jakarta, di Kemang Jogja gitu kan, juga. Jogja gitu kan, Carry Liquid Jogja itu kayak misalkan apa namanya itu, misalkan ada event gini-gini, baru kontak saya berangkat. Nego harga gini-gini saya berangkat. Cuman sekarang tuh kayak dulu tuh saya seringnya tuh fokus ke satu klub. Ketika klub ini omsetnya udah bagus, saya tinggalin. Gitu. Jadi mereka ini berani bayar saya, tahu potensi saya seperti apa, gitu.
naikin omset, ya kan, yang omset kecil. Dan nggak sedikit saya banyak jual-jual DJ. Oh gitu? Jual-jual DJ tuh kayak misalkan klub diskotik ini butuh DJ ini, nanti saya yang Oh nih, iya gitu. iya lobby. Semacam konsultan ya, Bang? Ya, Ya, konsultan klub ya. gitu. Oke. Terus selama ini berarti sudah berapa tahun menekuni bidang DJ itu? Kalau DJ itu saya udah main di dunia malam tuh ya, di dunia apa namanya itu, dunia yang gitulah ya. Ya. Itu dari SMP. Wah, Dari SMP tuh. Iya. Gitu. Jadi dari SMP ini saya udah kenal dunia malam gitu kan. Ya. Udah lumayan lama lah Ya. gitu. Oh, terus prestasi apa nih yang sudah dicapai? Kalau prestasi sebenarnya saya nggak fokus ke namanya, kayak ada nih namanya remixer, terus kayak battle DJ atau gimana, saya nggak ke situ. Karena kalau ke situ tuh, kalau menurut saya mereka ini emang benar-benar fokus ya. Kalau saya kan fokus tuh kayak hobi yang emang jadikan duit gitu. Oh, ya. Gitu Cari kayak uangnya ya, saya lebih fokusnya ke bagian kantor. Kantor marketing gitu kan. Oh gitu. Jadi memang penjualannya penjualan, ya untuk bagaimana meningkatkan omset sebuah klub ya. Oke. Jadi selama ini setelah mulai hijrah sudah pernah masuk di komunitas apa aja nih? Jadi alhamdulillah setelah saya hijrah, saya masuk ke komunitas DJ terutama ya, karena mereka ini lingkungan saya, ya kan. Setelah itu mereka saya ajak, alhamdulillah sebagian DJ udah pada hijrah sekarang. Lambat laun berjalannya waktu, saya mulai dakwah lagi ke anak-anak pang, anak-anak jalanan, dan alhamdulillah mereka sekarang hijrah, ya kan. Istilahnya saya ngajak-ngajak juga, terus ke gangster saya masuk juga. Gangster kayak ada 4 gangster, yaitu Brigus, Ektisi, terus Moonraker, Grab on Road. Mereka gangster besar yang siapapun udah tahu lah gangster itu seperti apa gitu kan. Alhamdulillah saya masuk ke kalangan mereka juga. Jadi nggak fokus ke satu kalangan gitu loh. Saya fokus ke semua kalangan. Komunitas kayak misalkan ada kawan-kawan yang, bang, ini gua risau nih, kawan-kawan ini gini belum hijrah, mereka ajak saya dakwah. Jadi saya jadikan dakwah ini maksud hidup. Jadi dimanapun saya berada, saya pasti dakwah. Oke. Gitu. Iya. Jadi dimanapun saya berada, ke siapapun saya pasti bicara iman, dakwakan perkara pentingnya iman, dakwakan akhirat. Iya. Gitu. Ya, karena memang semua orang perlu itu ya. Kadang gini, kadang hal yang nampak aja kita lupa. Iya, betul. Ya nggak? Seperti kunci mobil, kita lupa naruh di mana. Iya. Nanti ketika pas sholat, oh iya. Di Gitu kan? benar, ya. Perkara yang nampak aja kita lupa, apalagi perkara yang tidak nampak seperti akhirat. Adanya sirot, Ya, benar. ya kan? Adanya neraka, surga, masyar, ya kan? Kadang kita lupa udah gitu loh. Betul. Makanya kita selalu mengingatkan. Kenapa? Biar kita ingat terus gitu loh. Ya. Dan nggak pernah bosen. Ya. Itu salah satu fungsinya kita pandai memilih teman, betul ya? Ya, itu salah satu fungsinya, karena suka nggak suka itu teman itu bisa membawa kita kemana yang orang itu lakukan, itu aja. Ya bener ya? Ya bener. Ya kan, kalau kita dekat-dekat dengan tukang parfum masih wangi lah ya. Kira-kira begitulah. Jadi ini salah satu pengalaman hidup saya rasakan, karena saya belum mengalami, jadi nggak mengalami ya, nggak mengalami. Saya rasa tapi kita bisa belajar dari pengalaman orang. Itu enaknya kita sekarang. Jadi Bang, selama ini sudah jalan ke berapa kota nih total? Saya alhamdulillah dari 2016 saya udah ke beberapa kota banyak sih, gitu kan. Pangandaran, 2017 kemarin saya ke India, Pakistan, Bangladesh. Masya Allah, ya. Itu belajar sifat, belajar dakwah gitu kan. Terus ke Kalimantan, Palangkaraya, nah sekarang kesini Cianjur, Bandung gitu kan. Udah hampir setengahnya Indonesia lah gitu kan. Udah jalan-jalan gitu. ya. Cuman saya ada pikir tuh, saya ini nggak mau jadi dai lokal, tapi saya pengen dai ini. Jadi dulu ini saya bawa pikir maksiat ini kemana-mana. Nah saya ini bawa pikir agama sekarang, kayak target saya ini ke seluruh dunia pokoknya. Amin. Kalau misalkan di bulan ada orang, saya niat di bulan buat dakwakan agama. Ya. Soalnya kenapa? Ketika ada di kutub utara sana orang mati tanpa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tanpa kenal Islam, maka kita ini akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Nah yang saya takutin itu. Ya. Gitu. Makanya saya niat dakwah ke seluruh alam. Ya. Masya Allah. Pokoknya semua manusia yang ada yang bisa kita datangi bisa didatangi ya, betul. gitu ya niatnya ya. Terus
selama dakwah atau selama hidupnya nih, sudah berapa banyak yang apa namanya sempat diajak segala macam? Kalau dibilang banyak, mungkin tidak terhitung, Bang, iya kan? Tapi dari teman-teman banyak juga. Banyak, ya. Banyak juga. Yang teman tapi yang nggak mau, yang ngejek-ngejek itu masih banyak juga. Banyak yang awalnya mereka yang ngejek, yang udah lu kan Islam, gue Islam, lu sholat gue sholat, udah biasa aja sih, ya kan? Okay, ya kan gue sholat kok. Mereka yang nolak, sekarang mereka ikut. Oh, insyaallah. Ya kan? Rata-rata gitu ya. Ya. Apa namanya itu, tetap kita sebelum kita jumpai mereka, kawan-kawan yang kita mau jumpai, ya minimal kita bangun tahajud, kita doain. Malam sebut nama dia. Gitu ya? Ya. Jadi macan mau gigit, ya. Mangsanya kalau ompong ini gimana coba? Ya nggak sih? Ya. Diibaratkan seperti macan ompong lah. Ketika kita nih kita mau dakwahin orang, kita mau ngajak orang, tapi kita lupa bangun malam, sholat malam, nangis untuk perkara hidayah. Ya Allah, si fulan, ya Allah berikan hidayah, ya Allah hidayah, gitu loh. Jadi sebelum kita dakwakan ke dia, didaftarin ya Bang ya? Iya. Iya. Jadi rental namanya gitu kan. Iya. Jadi sebelum kita menemui dia, kita ajak dia nih, sebelum kita nyamperin dia nih, kita udah nangis malam tuh. Baru siangnya kita silaturahmi, gitu. Oke. Minta sama Allah ya langsung ya. Oke. Soalnya kan sekelas Nabi aja nih nggak bisa berikan hidayah, apalagi Nggak kita. bisa. Tapi Nabi coba berapa kali datang dakwakan sampai 70 kali kan. Ketika Nabi minta doa, ya Allah, tolong perkuat Islam ini dengan 2 Umar. Iya. Ya kan? Iya. Antara Umar yang ini apa yang ini gitu Ya. kan. Padahal yang Nabi datangkan bukan Umar bin Khattab, tapi Umar yang lain. Oh, ya, tapi Allah berikan pada Umar, gitu. Karena Ya. Umar ada kebaikan dalam hatinya, gitu. Ya. Saya pun sama, saya ngajak-ngajak orang, saya doain itu malam, gitu. Kadang mereka ini banyak yang saya dakwah di sosmed pun saya dakwah. Di sosmed. Di sosmed pun saya dakwah. Kenapa? Berarti ada IG sama ada Facebook? Instagram. Instagram saya kemarin follower udah lumayan ini kawan-kawan, cuman kemarin kode autentiknya saya lupa, akhirnya nggak bisa dibuka, saya bikin lagi baru. Ya kan, follower cuma sedikit, tapi saya berusaha terus dakwah terus. Kenapa banyak orang yang asbab ngelihat orang-orang tatoan hijrah yang ini, jadi mereka buat motivasi. Betul. Kita nggak sedikit gitu loh. Ketika saya dakwah ke sini ke kampung ini, mereka ini yang ketemu Bang Didu ya, iya. Saya ngeliat Bang Didu ini, Masya Allah gitu kan, di IG saya jadi semangat lagi gitu kan. Ada kejadian, saya main ke kampung Sukabumi. Ya. Di Sukabumi saya silaturahmi ke orang, dia kawan lah, ya kan, ngopi. Seorang ini nggak lama bilang, ini Bang Didu ya? Iya, saya bilang, saya follower Bang Didu yang ngikutin Bang Didu gitu kan. Dia bilang kan, saya istighfar. Saya bilang jangan memfigurkan saya ini, kenapa? Takutnya saya nggak istiqomah, kamu kecewa. Betul. Standar kita ini sahabat yang udah jelas Allah jamin surga gitu kan. Ya. Udah gitu dia bilang apa? Asbab, kakaknya kan preman pasar. Asbab ngelihat saya ajan di video saya ajan. Ya. Kakaknya jadi semangat. Ini orang tatoan ajan begini. Ya. Kok bisa? Jadi sampai ketika dia ngeliat video saya ajan, sampai sekarang dia jadi mau ajin di masjid. Masya Allah. Gitu. Ya. Jadi bukan karena ria orang bilang, wah sombong nih, Ya. atau dipamer-pamerin, enggak sama sekali. Ya. Saya cuman ya dulu saya maksiat, saya tongol-tongolin. Iya nggak, maksiat saya tunjuk-tunjukin nih gue maksiat nih, nggak malu. Masa sekarang saya kayak gini saya malu? Ya. Kan? Jadi biar jadi semangat aja, motivasi buat orang-orang yang belum hijrah, yang tadinya ragu-ragu tentang tato gimana nih. Banyak sih orang-orang yang, Bang, tato gimana? Setelah lihat saya hijrah, tato saya belepotan begini, mereka jadi semangat. Ya, jadi motivasi juga. Jadi kita nih Bang Didu dengan kami ada kemiripan. Kenapa? Karena kami berpikir begini. Banyak orang yang mengingatkan kami lah ya, jangan ria lah kalau berbagi. Saya mengatakan begini. Kita jangan mau kalah dengan maksiat, ya kan? Zaman sekarang maksiat terang-terangan, ya. Maksiat sudah terang-terangan. Kenapa kebaikan harus ditutup-tutupin gitu loh? Harus terang-terangan supaya imbang lawannya, kan? Jadi kita searah lah ya, istilahnya, insya Allah ya. Nah, kembali lagi tadi untuk IG-nya tadi, IG-nya apa tadi namanya, Bang? IG-nya didu.dul. Didu.dul. DIDU.DULL. Oh, DULL. Ya, Oke. Dudul ya. Oke, nanti kita catat di bawah, nanti kita bisa nanti kita ntar biar ada connect juga dengan mereka nanti ya. Nah, nanti ini alhamdulillah nih Bang, hari ini perdana Cilegon hujan gede nih.
Insya Allah berkah ya. Iya, insya Allah. Kalau Iban Nafian. Jadi nih Ya, udah. doa lagi makmur-makmurnya nih Bang. Iya, iya, Di iya. kata hujan nih Allah turunkan Rahmatnya ini, ya, Kita Masya doa Allah. kan, Ya. hidayah ya Allah. Ini bener-bener nih hari ini hujan deras baru kali ini nih. Kemarin panasnya bukan main. Nah, ini kembali lagi nih Bang. Mengenai hidayah nih. Ketika pertama kali mendapatkan hidayah itu untuk kembali, apa komentar dari keluarga? Komentar dari keluarga bukan seneng awalnya. Kaget. Takutnya. Bukan seneng tapi malah kaget. Kaget dulu ya kan, takutnya. Berpikir kayak, wah ini sesat nih. Soalnya kenapa? Sesat. Iya. Keluarga tuh taunya tuh saya dunia malam gitu kan, identik dengan begitulah gitu kan. Ya. Cuman kaget aja kok tiba-tiba nih orang sholat gitu loh. Oh iya? Aneh gitu kan, maksudnya wah ada apa nih? Waktu itu ada penangkapan teroris di daerah Ciapus. Nah, saya ini ngaji di daerah Ciapus sana. Nah, waktu itu? Ya, yang takutin keluarga tuh takutnya saya ikut aliran yang nggak beres. Oh, oke. Gitu. Sampai saya coba nunjukin akhlak ya. Saya nggak banyak ngomong, tapi kita tunjukkan akhlak seperti bagaimana akhlak Nabi. Gitu kan. Di situ keluarga bingung, aneh, selanjutnya senang, kaget ya kan. Yang tadinya orang bisa begini kan, dengan cara apa gitu kan. Lama-kelamaan support ya. Oh ya, lama-lama ya. Sampai sekarang pun masih support. Alhamdulillah masih support. Jadi saya kemanapun, terutama ibu ya, ngedoakan saya terus. Masya Allah. Jadi didoa ibu lah gitu kan. Ya. Paling paten ya. Ya paling paten.